Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah sekalian, ibu-ibu dan remaja putri yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam satu majelis yang mulia, yang mana tatkala kita mendatangi majelis ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita faedah, akan memberikan kita beberapa kemuliaan yang mana tidak bisa didapatkan kecuali melalui majelis ini. Yang mana para jamaah sekalian, ibu-ibu dan para remaja putri yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati insyaallah. Majelis ini adalah majelis ilmu, yaitu dengan kita mendatangi pengajian, mendatangi majelis taklim, walaupun hanya sebentar saja, walaupun hanya beberapa menit saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemuliaan. Dan mungkin kita semuanya sudah tahu ya, salah satu kemuliaan bagi orang yang datang ke majelis ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, siapa saja seorang muslim, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ketika dia keluar dari rumahnya, dia langkahkan kakinya, kemudian dalam hati dia berniat untuk mendatangi majelis taklim, ya, untuk mendatangi pengajian, dan pengajian tersebut membahas tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di majelis tersebut, kemudian kita mengambil ilmu dari pengajian tersebut, lalu dengan ilmu tersebut kita beramal, ya, kita tunaikan, kita realisasikan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan menuju surga. Dan inilah para jamaah sekalian, ya, satu keutamaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Kita sore ini insya Allah akan mendapatkan faedah tersebut, akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tersebut, karena kita duduk di masjid mendengarkan ceramah, ya, walaupun ceramahnya itu isinya pernah kita dengar, tapi ya, keutamaannya yang kita dapatkan itu sangat besar para ibu-ibu sekalian. Jadi antaranya tadi, Allah akan memberikan kita kemudahan untuk menuju surganya, ya. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib untuk setiap muslim.
baik itu muslim yang masih anak-anak, yang masih remaja, yang sudah dewasa, ataupun yang sudah sepuh lanjut usia, baik itu orang biasa yang tidak mempunyai gelar atau jabatan, maupun orang yang sudah memiliki gelar sekalipun itu profesor, doktor, ataupun memiliki jabatan yang tinggi, Panglima TNI atau Presiden, Menteri dan semisalnya, wajib bagi dia selama masih hidup dan dia beragama Islam, wajib belajar ilmu agama. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan para ibu-ibu sekalian, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya belajar ilmu agama itu ya wajib untuk setiap muslim. Ini Nabi Muhammad mengatakan wajib untuk setiap muslim, tidak menyebutkan kriterianya, tidak menyebutkan siapa aja yang wajib, enggak, itu setiap muslim ya. Makanya ada satu ulama yang pernah mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar ilmu agama itu dimulai sejak masa bayi. Masa bayi sampai kapan? Sampai tua? Enggak, tapi sampai dia masuk ke liang lahat, itu baru selesai tugasnya belajar ilmu agamanya. Oleh karenanya para ibu-ibu sekalian, ya ini Masya Allah, saya datang ternyata sudah kumpul banyak, Masya Allah. Kalau di Solo Baru sana para jamaah sekalian, di tempat saya pengajian mulainya jam 7, jam setengah 8, jamaahnya datangnya jam 8 kurang. Saya kira ini tadi saya datang paling pertama, ternyata terlambat, mohon maaf. Nah, oleh karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, udah sepantasnya bagi kita untuk selalu semangat untuk datang ke pengajian, semangat untuk mendatangi majelis taklim, semangat untuk mendatangi majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang ilmu agama yang benar, yang membahas tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ibu-ibu sekalian dan para remaja putri rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ya sebagian panjenengan masih ada yang memiliki putra atau putri yang sekolah di TK, sekolah di SD, SDIT, MI, ataupun semisalnya. Dan kebanyakan itu para jamaah sekalian, ya, anak-anak SD khususnya yang IT atau MI, ya, itu kalau pulang di atas rata-rata di atas jam 2. Paling cepat pulangnya itu jam 2 siang. Ya, paling cepat itu setahu saya pulangnya jam 2 siang. Paling lama itu jam 5 baru pulang. Ya. Jam 5 baru pulang. Ini menunjukkan apa para jamaah sekalian? Menunjukkan bahwasannya anak seusia dini mulai dari 7 tahun hingga usia 13 atau 12 tahun itu perlu belajar agama dengan banyak, dengan porsi yang lebih banyak. Ya, diajarkan menghafal Al-Quran, diajarkan menghafal hadis dan doa-doa pendek, ya toh. Kemudian diajarkan cara membaca Al-Quran yang benar, membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, diajarkan panjang pendeknya yang benar, ya. Kemudian diajarkan kisah-kisah
Nabi. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, diajarkan adab-adab akhlak Islam. Karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, sudah menjadi hal yang biasa anak-anak seusia SD, anak-anak seusia TK, itu mereka sudah paham dengan yang namanya gadget atau Android. Entah itu mungkin sengaja diberi orang tuanya atau dia ngumpet, main-main yang ngumpet, ya. Yang jelas kebanyakan anak zaman sekarang itu sudah banyak atau bahkan hampir semua yang mengenal namanya HP Android. Nah, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang menjadi awal menurunnya kualitas tingkah laku seorang anak zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu di era 2007, saya masuk SD 2006, ketika waktu itu umur 6 tahun, kemudian lulus pada tahun 2013. Itu zaman saya itu masya Allah para jamaah sekalian, belum kenal yang namanya apa itu Android, apa itu internet, apa itu Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan semisalnya. Tahu itu semua cuma ketika ngelihat apa namanya spanduk warung warnet. Terkadang dulu sebelum ada Android ya, banyak warnet. Tapi warnetnya itu dikhususkan untuk anak usia 18 tahun ke atas. Anak SD Bapak Ibu sekalian, ya, itu pada zaman saya di kampung saya sana di Padang, Sumatera, ya, anak seusia SD nggak boleh main ke warnet, sama yang punya warnet nggak dibolehin, mau apapun alasannya nggak dibolehin. Makanya kita zaman dulu, kami itu nggak tahu yang namanya internet, Facebook, Twitter, misalnya, nggak tahu, ya. Dan sebab itulah kualitas tingkah laku kami terhadap orang tua, terhadap guru, atau bahkan sesama teman itu masih bagus. Perkataannya masih lemah lembut, perkataannya masih kalem, ya, tidak mudah untuk emosi, tidak mudah untuk untuk berbuat kejahilan, tidak mudah untuk berbuat onar, ya. Itu semua disebabkan apa? Belum mengenal internet. Jadi yang ada di pikiran kami itu ya apa yang ada di sekitar kami, apa yang kami lihat. Itu dulu. Kalau zaman sekarang para ibu-ibu sekalian, seorang anak megang HP udah habis gitu. Buka TikTok, telolet, kemudian joget-joget, kemudian perkataan-perkataan artis-artis yang mereka itu mungkin niatnya cuma bercanda, tapi ketika dilihat oleh anak seumur SD, ditiru oleh mereka dan menjadi kebiasaan, dan itu sudah menjadi suatu fakta dan realita, ya. Oleh karena ya para ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita mempunyai anak yang disekolahkan di sekolahan, entah itu SD negeri atau MI atau SDIT, kurangi porsi main HP mereka, atau harusnya yang lebih bagusnya
Jangan sampai anak seusia SD mereka itu dikasih mainan HP dulu, jangan. Karena nanti akan rusak. Dan ilmu yang dia dapatkan di sekolah itu luput dan akan sia-sia. Kenapa? Karena percuma. Anak kita sekolah dari jam 7, pulang jam 5, dapat ilmu banyak nih. Malamnya main HP, main game online, FF, Mobile Legends dan semisalnya. Kemudian TikTokan, YouTubean, melihat video-video yang belum pantas dia lihat. Belum lagi melihat wanita-wanita yang mengumbar aurat dilihat oleh mereka. Nanti ilmu yang mereka dapatkan itu luput. Sehingga zaman sekarang itu nggak jarang seorang guru ketika menanyakan pelajaran yang setelah diberi oleh murid-muridnya kemarin, ditanya contohnya 2 kali 3 berapa, muridnya pelongo-pelongo. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapatkan kemarin itu ketika pulang sekolah tidak dibuka lagi di rumah, tapi dia malah mainan HP. Oleh karenanya sebagai orang tua, terutama harus bisa mengontrol apa yang anaknya lakukan, harus bisa mengawasi apa yang anaknya mainkan. Kenapa? Karena al-ummu ad-drasatul ula li auladiha. Seorang ibu artinya adalah seorang ibu, dia adalah sekolah pertama untuk anaknya. Kalau sejak dini tidak diajarkan tentang kebaikan, cuma diloskan ngono wae, kemudian tidak ada kontrol dalam permainan mereka, kemudian ketika dia ingin mendidik anaknya cuma dibawakan ke sekolah yang pulangnya lama, itu namanya bukan mendidik, tapi hanya sekedar menyekolahkan. Dan sekarang itu banyak Bapak Ibu sekalian, di sekolahan saya sana, saya ngajar di SD Al-Ukhwah Sukoharjo, ngajar kelas 6 dan menjadi kesiswaan di sana. Itu subhanallah, murid-muridnya awal saya masuk itu banyak sekali yang omongannya, perkataannya, tingkah lakunya itu tidak senang. Lisannya itu selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Istilah Jawanya apa itu? Misu-misu ya. Misu-misu. Telah jelas-jelas terang-terangan di depan gurunya, di depan ustadznya, ngomong kotor itu. Ketika saya tanya, "Dek, kok kamu ngomong gitu, kenapa?" "Ibu wis biasa otak ngomong koyo ngono." Aduh. Nah, ini dia figur seorang ibu, figur seorang orang tua harus menjadi panutan bagi anaknya. Tidak boleh asal-asalan bertingkah laku di depan anaknya, karena tingkah laku seorang ibu nanti kalau dilihat oleh seorang anak itu akan terngiang-ngiang, akan teringat terus di memori ingatan anaknya. Ibunya ngomong A, dia tiru ngomong A. Ibunya ngomong B, dia juga ngomong B. Ibunya melakukan ini, dia juga meniru juga. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan kita juga sebagai seorang tua, bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah, yang menyekolahkan anaknya di sekolah, kalau anak kita berbuat salah dan ditegur oleh gurunya, kita harus terima Bapak Ibu sekalian.
kita harus terima. Jangan sampai kita punya anak di sekolah, kan contohnya di STIT lah, kemudian anak kita melanggar di sekolahan, dan pelanggaran yang dia perbuat itu persis dengan perilaku kita sehari-hari, dengan sikap kita sehari-hari. Ditegur sama gurunya, kita harus terima. Kenapa? Karena guru itu telah meluruskan kesalahan anak kita. Jangan sampai ya, ini pesan buat kita semua sebagai seorang tua, terutama seorang ibu. Jangan sampai anak kita sekolah berbuat usil, berbuat kejahilan, kemudian ditegur sama gurunya, dinasehatin dengan baik, kemudian anak itu nggak terima, pulang ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumahnya, lapor sama ibunya, "Bu, aku dimarahin sama ustadz ini, terus aku nggak boleh gini, dimarahin gini." Kita nggak terima, jangan sampai. Karena ketika kita memasukkan anak ke sekolah itu, otomatis kita telah memasrahkan pendidikan anak kepada gurunya di sekolah. Kita sebagai orang tua jangan ikut campur, karena seorang guru itu tahu apa yang baik untuk anak kita. Seorang guru itu tahu apa yang harus dilakukan untuk mendidik anak-anak kita di sekolahan, ya, termasuk menegur anak kita ketika berbuat salah atau berbuat pelanggaran. Kita harus terima. Ini ada kejadian Bapak Ibu sekalian, ya, karena saya ini kesiswaan ya di sekolah saya, diberi wewenang untuk mengatasi santri-santri yang bermasalah. Nah, hingga suatu ketika tuh ada satu santri baru pindahan dari Sulawesi, orang tuanya merantau, pindah rumah ke Sukoharjo, anaknya dimasukkan ke sekolah situ. Suatu ketika ini anaknya ini berbuat pelanggaran, kemudian saya panggil, saya tanya, "Dek, kamu kenapa kok berbuat demikian? Ini nggak boleh loh, udah ada di aturan sekolah loh, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu." Saya jelaskan seperti itu, kemudian saya nasihati dia. Cuma dinasihati ibu sekalian ya, anak ini cuma saya nasihati, kemudian dia ngangguk-ngangguk, "Ya Ustadz, maaf Ustadz, saya telah berbuat salah." Aman. Besoknya orang tuanya tuh datang nggak terima, marah-marah ke saya, "Ustadz, kenapa anak saya dimarahin? Ustadz, kenapa anak saya dipukul begini?" Wah, ini dia. Seorang anak yang nggak terima dinasihati oleh gurunya, kemudian lapor ke orang tuanya, tapi laporannya itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di sekolahan. Nah, satu poin yang harus kita ambil adalah kalau anak kita membuat laporan kepada kita tentang apa yang terjadi di sekolah, kita jangan 100% percaya, tapi kita selidiki dulu, kita cari tahu dulu ke gurunya benar atau tidak. Jangan langsung percaya sama anak kita terus marah-marah, ya, karena bisa jadi anak itu melebih-lebihkan topik wacana yang telah terjadi, apa yang dia lihat di sekolahan, termasuk yang saya alami tadi, ya. Oleh karena jamaah sekalian, ibu-ibu dan para remaja putri yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati insyaallah, sudah sepantasnya bagi kita semua untuk membimbing anak kita menjadi anak yang berperilaku baik, anak yang beradab dengan sikap yang bagus, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bahkan ketika bersama gurunya, ketika dengan teman-temannya, ataupun dengan keluarga kita sendiri, dia bersikap dengan sikap yang tenang, yang anteng, yang bagus. Jangan kita les dengan gitu aja, jangan.
harus kita kontrol, harus kita kita jaga sikap anak kita. Sekecil apapun kesalahan yang mereka buat, kita tegur. Karena kalau kita membiarkan mereka dengan kesalahan-kesalahan kecil dan mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, maka dia merasa nanti ketika ditegur dengan orang lain, dia telah berbuat sesuatu yang tidak salah. Makanya kita sebagai orang tua ya, harus lebih ekstra lagi dalam mengawasi, mengontrol sikap anak-anak kita, terutama ketika sedang bermain. Karena pada zaman sekarang ini, ibu sekalian, masya Allah, banyak sekali ya, atau bahkan hampir rata-rata di seluruh Indonesia saya amati itu, anak-anak zaman sekarang itu perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya itu subhanallah sangat-sangat jauh, drastis, buruk dengan anak-anak zaman dahulu. Walaupun dia sekolahnya di sekolah Islam terpadu, di MIN, sekolah favorit, agama favorit, tapi kalau sikapnya jelek, itu sama aja kualitasnya tidak ada. Walau alam bisawab. Mungkin sekian dari saya. Insya Allah kalau ada waktu lagi akan kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendidik anak-anak dari usia SD. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.